Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, selamat siang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial bersama UMKM Bank Bapas 69 dan juga Koperasi Gatos Bumi Jawi. Kali ini berlokasi di Dusun Glagah Ombo, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, yang tepatnya di Jalan Belabak Boyolali kilometer 5 Patuk Mangunsari Sawangan Magelang. Dan kali ini tentunya Kalista Absari nggak sendirian, bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di lokasi ini. Ada Mbak Dina selaku PIC UMKM Center Bank Bapas 69 dan juga Ibu Nani Sri Hartati selaku bendahara dari Koperasi Gatos Bumi Jawi ini. Dan langsung saja, selamat pagi Mbak Dina dan juga Ibu Nani. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Oki. Selamat Apa pagi kabar? sahabat Gemilang. Luar biasa keren hari ini. Oke, kali ini akan menemani sahabat Gemilang tentunya selama 1 jam ke depan dan membahas Koperasi Gatos Bumi Jawi ini, Mbak Dina dan juga Bu Nani. Siap. Dan saya Kalista Absari akan menemani Anda. Untuk Anda yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di line WA 0815 78968 dan acara ini sahabat Gemilang bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Oke, langsung saja kita membahas tentang Koperasi Gatos Bumi Jawi ini. Sebenarnya Koperasi Gatos Bumi Jawi ini apa sih Ibu Nani? Monggo. Terima kasih Mbak. Awalnya Koperasi Gatos Bumi Jawi ini dulunya awalnya berdirinya itu namanya TOS Mbak, Tani Organik Sawangan, gabungan dari masyarakat Kecamatan Sawangan, petaninya yang ingin mereka menanam padi organik Mbak, untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi selain itu mereka juga ingin mengamankan lingkungan Mbak, jadi untuk membebaskan dari zat-zat kimia. Jadi kita bermula untuk bertani organik dari tahun 2012. Kemudian tahun 2013 kita bergabung dengan 7 desa yang ada di Kecamatan Sawangan. Kita jadikan namanya Gatos, Gabungan Tani Organik Sawangan. Waktu itu ada 1.446 petani yang ikut bergabung dengan kita. Wow, banyak ya. Alhamdulillah banyak sekali. Terus kemudian kita perkumpulan itu diketahui oleh dinas, kemudian kita difasilitasi dari dinas, dari kelompok masing-masing Poktan itu mendapat bantuan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Kemudian tahun 2021 kita ada yang bantuan dari Aplen, Mbak. Kalau bantuan Aplen itu bantuannya dari hulu ke hilir, dari petaninya itu banyak Mbak, dari alat-alat pertaniannya, dari uponya, untuk fasilitas yang untuk cara menanam padinya itu juga dapat mesin tanam padi, untuk mesin kokro, kita dapat untuk penyemprotan itu juga dapat alat untuk menyemprotkan dari pertanian yang untuk organik kita itu, terus dapat power thresher untuk merontokkan padi, itu juga kita dapat. Yang terakhir kita dapat koperasi yang kita namai Koperasi Produsen Gatos Bumi Jawi di sini Mbak. Dari koperasi ini kita ada beberapa pengurus yang kita ambil dari masing-masing Poktan Mbak. Jadi waktu itu kita tahun 2021 kalau nggak salah bulan Februari kita pembentukannya itu di Artos. Dari dinas, disaksikan dari Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Magelang begitu. Kalau Gatos ini apakah cuma
di pertanian aja Ibu? Iya, dari pertanian padi organik, tapi tahun 2023 kemarin kita ada bantuan untuk petani wanitanya Mbak, P2L namanya, untuk penanaman sayuran organiknya. Jadi itu juga membantu masyarakat untuk menangani keluarga yang mempunyai stunting Mbak. Jadi kita bagi-bagikan, ada kolam ikannya juga, itu juga bantuan dari Upland juga. Di samping itu, ini tahun 2024 ini kita ada microfinance Mbak. Jadi ada pinjaman lunak dari Bank Bapas 69. Alhamdulillah ini ada Mbak Dina yang dari kita itu untuk penambahan modal yang ada di koperasi. Waktu itu sebelum ada microfinance dari Bapas, kita cuman untuk pembelian prasarana pertaniannya dari bibit, dari alat-alat pertaniannya itu kita mandiri Mbak. Pembelian gabahnya juga kita mandiri dari teman-teman. Nah, dengan adanya microfinance ini sangat membantu dari kami, khususnya dari koperasi dan juga dari anggota Gapoktan Mbak. Jadi mereka bisa mengakses microfinance ini secara mandiri ke Bank Bapas dengan bunga yang sangat lunak, sangat bermanfaat sekali untuk petani yang ada di petani organik yang ada di Kecamatan Sawangan ini. Nah kita ke Mbak Dina dulu. Tadi sempat dibahas sama Ibu Nani, ini kredit Upland. Nah itu seperti apa sih? Mungkin sahabat Gemilang di rumah juga belum paham tentang kredit Upland ini sendiri. Monggo Mbak Dina. Baik sahabat Gemilang dan juga Bu Nani, keren ya, luar biasa ya Bu Nani ya. Ini salah satu aset Pemda Kabupaten Magelang ini. Ini casingnya cewek tapi all in ini. Bisa jadi cowok juga. Serba bisa. Artinya ini sudah, kalau Bu Nani ini sudah out of the box ya. Dimana ketika di era sekarang orang sudah nyaman dengan yang instan-instan, dengan sudah teracuni dengan yang toksik-toksik seperti itu. Nah, Bu Nani ini berjuang dengan yang berbau alami, dengan organik ya. Nah, ini di sini hidup sehatnya dimulai dari sini, karena beras ini kan sudah setiap hari kita sebagai pangan yang utama ya, bahan pangan yang utama, bahan pangan pokok. Nah, ini sudah diawali dengan yang sehat dari berasnya. Nah, jadi kredit Upland itu ini adalah salah satu program pemerintah pusat lewat Kabupaten Magelang berupa pinjaman lunak kepada petani, peternak, terutama untuk yang dataran tinggi. Tetapi salah satu syaratnya bahwa penerima kredit Upland ini harus terdaftar dalam CPCL. Atau CPCL itu calon petani dan calon lokasi. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, wilayah-wilayah mana saja yang berhak untuk mendapatkan kredit Upland. Karena supaya terfokus nantinya kan, supaya kredit ini bisa benar-benar tepat sasaran begitu. Nah, kemudian kredit Upland ini merupakan salah satu program pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bank Bapas 69 dengan menggunakan dana penyertaan modal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan akses akses keuangan bagi petani dan peternak yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, terutama untuk peningkatan kesejahteraan petani. Karena ini terutama program Presiden Republik Indonesia saat ini ya, untuk ketahanan pangan ini kan menjadi salah satu fokus dari pengembangan pangan nasional begitu. Oke, Bu Nani, kenapa sih harus membuat usaha seperti ini yang notabene-nya ini kan organik ya, nggak yang lain aja, itu kenapa? Ya, ini memang dari kami dan teman-teman berjuang Mbak untuk itu tadi, untuk menyehatkan, jadi menyehatkan masyarakat, karena sekarang sudah banyak sekali, terutama anak-anak mulai yang anak-anak kecil pun, terutama penyakit diabetes Mbak. Nah itu karena kalau yang kimia itu memang banyak sekali bisa menyebabkan bermacam penyakit. Kita mencoba Mbak untuk pemakaian beras organik ini ramah lingkungan, menyehatkan bagi semua masyarakat, dan berasnya itu bisa tahan lama Mbak. Cara masaknya lebih mudah. Jadi untuk perawatannya juga petani lebih ngirit untuk pengolahan lahan dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin begitu. Jadi ya daripada kita pakai yang kimia, kita pakai organik itu
modalnya lebih sedikit Mbak. Dan di sini kita ada UPO Mbak, itu unit pengolahan pupuk organiknya itu. Kita punya yang di Sawangan itu ada 10 UPO yang kita dapat bantuan dari Aplen itu. Ada yang UPO biogas juga, itu bisa membantu gasnya untuk masak rumah tangga. Nah, itu pupuknya bisa untuk pertanian. Untuk saat ini para petani yang bergabung di Gatos ini sendiri berapa sih Bu? Yang di kita sekarang ada 1.446 Mbak. Wow, ya, sudah banyak sekali ya. Itu dari Kecamatan Sawangan? Dari Kecamatan Sawangan, dari 7 desa yang tergabung 34 poktan, kelompok pertaniannya itu. Yang dihasilkan dari koperasi ini apa aja Ibu? Di sini kami kita yang tergabung dari pertanian organik itu kita bagi Mbak lahannya. Yang atas itu penanamannya untuk beras sempat, yang bagian Sawangan Tengah untuk merah sama hitam, yang bagian utara sana itu sama yang di sini mentik wangi. Kita terkenalnya yang di koperasi produsen Gatos Bumi Jawi itu mentik wanginya organik Mbak, berasnya lebih wangi, enak, pulen dan tahan lama. Ini udah dijual di mana aja Ibu? Sudah. Kita di sini sudah selain mereka datang ke sini bayarnya, kita juga sudah jual di yang tetap itu di LO, Lingkar Organik Mbak, dari Jogja itu, terus di Ramasinta untuk pembuatan makanan bayi Mbak di Tegal. Yang sama sempatnya itu di tempatnya Bapak Catur di Sukorejo. Itu sudah pasti, sama di Kalimantan di Wos, di Surabaya, sama di Jakarta. Jadi udah nasional juga ya Bu ya? Alhamdulillah, rencana kita mau go Mbak ke internasional, baru mau persiapan sertifikasi internasional. Wow, ini pasti didukung kan sama Abang Bapas 69 sendiri? Ya, karena kan untuk kredit Aplen ini meliputi 3 tahapan ya peruntukannya. Yang pertama bisa untuk peruntukan pengadaan prasarananya, prasarana pertaniannya. Yang kedua untuk proses produksi pertaniannya. Atau yang ketiga untuk proses pengolahan hasil pertanian. Jadi kredit Aplen ini benar-benar diperuntukkan bagi perkembangan pertanian di Kabupaten Magelang ini. Salah satunya adalah koperasi Gatos ini ya. Kalau Mbak Dina, bagaimana tanggapan dari Bang Bapas 69 sendiri mengenai perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Magelang, termasuk dengan koperasi Gatos Bumi Jawi ini? Baik. Kabupaten Magelang itu sebenarnya ya, kalau kita melihat ini merupakan daerah yang super istimewa. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan ya, Magelang ini dikepung oleh 5 gunung. Bayangkan, 1 gunung saja ini bisa menghasilkan UMKM yang luar biasa. Dari pariwisatanya, dari perdagangannya, dari pertaniannya dan lain sebagainya. Itu hanya dari 1 gunung saja. Bayangkan, Magelang ini dikepung oleh 5 gunung, di mana masing-masing gunung ini memiliki kelebihannya masing-masing. Kemudian yang kedua, Kabupaten Magelang ini dikepung oleh 3 kota besar. Dengan pusat perdagangan yang luar biasa maju, yang luar biasa dinamis ya. 1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Solo. Ini kan 3 kota besar dengan tingkat perekonomian yang luar biasa ya Bu. Nah, kita ada loh di tengah-tengahnya. Ini kan sebuah kondisi geografis yang sangat menguntungkan bagi Kabupaten Magelang. Kemudian yang ketiga, potensi alam di Kabupaten Magelang ini kita sudah nggak bisa meragukan lagi. Yang namanya kesuburan tanahnya. Kenapa di Sawangan ini terkenal dengan beras yang begitu bagus? 1, perairan yang luar biasa. Perairan di daerah Sawangan ini masih sangat jernih, belum terkontaminasi oleh limbah pabrik. Tidak ada pabrik di sini yang mengotori air ya Bu ya. Nggak ada. Tidak ada. Langsung dari pegunungan. Langsung dari pegunungan dan mata air di Sawangan ini luar biasa banyak. Jadi jangan heran kalau Mbak Hoki lihat sungai-sungai di Sawangan ini kok jernih sekali, karena memang mata air di Sawangan luar biasa banyak. Yang kedua, potensi dari Gunung Merapi. Setiap letusan dari Gunung Merapi memang pada saat erupsi ini ada sedikit permasalahan, ada sedikit bencana dan lain sebagainya. Tetapi sesaat setelah itu ya Bu ya, ini abunya itu membawa berkah yang luar biasa bagi petani khususnya di Sawangan ini. Dan
Bu Nani dan juga Gapotnan ini Gatos apa Bu namanya Gatos apa Bu? Gatos Bumi Gatos Jawi, Bumi Mbak. Jawi. Gatos Bumi Jawi ini pintar sekali mengambil apa namanya kesempatan ini dan mereka sudah memilih beras organik sebagai bahan yang utama apa namanya komoditi yang utama dan beras organik ini nanti ke depan ini bakal sangat diminati oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat tren stunting sekarang tuh ya Mbak ya, kalau saya baca, kalau dulu orang yang stunting kan identik dengan kekurangan gizi ya. Dulu orang yang stunting itu justru orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke bawah. Karena memang tidak ada yang dimakan. Tetapi saat ini orang yang terkena stunting lebih banyak malah perekonomiannya di perekonomian menengah. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan instan. Jadi kekurangan gizinya itu bukan karena tidak ada yang dimakan, tapi mereka mengkonsumsi makanan yang salah. Nah, Bu Nani ini sudah berjuang dengan berbagai macam program beras organik ini yang menjadi konsumsi utama. Keren sekali, luar biasa. Apresiasi untuk Ibu Nani juga ya. Ibu Nani, untuk pendistribusian dari beras ini, apa di Kabupaten Magelang ini sudah ada ya Bu ya? Kalau kami di Kabupaten Magelang ini ada Mbak, kita juga rekanan dengan di toko-toko ada, di sini sudah mereka ngambil langsung ke sini. Sudah kemarin itu juga ada lagi nih malah kita anak-anak muda Mbak dari kita punya ICS yang anak-anak ICS itu menjual lewat sosmed Mbak. Itu sudah mereka promosi di situ, mereka di samping mereka untuk iseng-iseng untuk tambahan jajan karena kebanyakan mereka masih kuliah juga. Tapi juga mereka anak-anak muda gitu. Bu, saya pengen gabung dengan koperasi dong lah. Sudah kita awali dari situ, kita anak-anak ICS sudah mulai keluar. Di samping itu juga dari BPJS Ketenagakerjaan juga mulai bergabung Mbak. Dari kita ya setiap minggunya ke sini gitu. Mereka promo sudah sampai ke Semarang sama Jogja juga. Seperti itu. Jadi, dan sudah sering dipakai sebagai tempat studi banding ya. Betul. Jadi dari Dinas Pertanian Purbalingga, dari Sleman, dari Gunung Kidul, dari yang sering-sering ke sini anak-anak yang mau Mbak, mau KKN ke sini juga. Terus mau kemarin itu dari UGM sama Untidar. Di sini juga banyak anak-anak sering untuk belajar anak-anak mahasiswa di sini. Ini membuka reseller atau seperti apa sih Bu? Untuk penjualannya itu? Kita kalau penjualannya itu memang kita simpel gitu Mbak. Jadi kalau memang ada tamu ke sini katakanlah Bu kita mau rekanan dengan koperasi, monggo mereka langsung buka reseller juga, mereka juga langsung ngambil menjualkan juga ada. Jadi kita seenak mereka lah Mbak. Jadi yang penting kita dari kanan juga alhamdulillah sudah yang dari pabrik-pabrik itu juga sudah langsung ke sini. Dari bermanfaat juga bagi petani yang dari sekitar sini Mbak. Mereka dari golongan menengah ke bawah itu juga pengen makan yang organik kan, jadi pengen juga sehat. Mereka kalau beli yang organik harganya agak tinggi sedikit tapi menyehatkan. Kita ada beras yang bukan premium, kita jual ke masyarakat dengan harga lebih murah, tapi tetap organik begitu ya. Jadi membantu masyarakat sekitar juga. Mbak Dina, kalau koperasi Gatos ini sudah bergabung di UMKM Kabupaten Bang Bapak sendiri udah dari awal berdiri atau masih awal-awal ini? Kalau untuk upline untuk Gatos Bumi Jawi ini bergabung ketika mendapatkan pendanaan dari Bank Papas melalui kredit upline ini. Ya, jadi masih baru sih sebenarnya, masih di tahun ini masih belum lama dan ini memang kita gandeng betul, nanti kita gadang-gadang untuk menjadi salah satu binaan utama dari Bank Papas 69 karena ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa ya tentunya. Dan ini yang lebih penting lagi adalah tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi Bu Nani dan juga Mbak Dina. Tapi kita break dulu. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung bisa bertanya di 0815 78968 968.
Kita kembali sesaat lagi, pastikan Anda tetap gabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
jagongan dan musyawarah, Jamus Gemilang, Gemilang FM. Oke Sobat Gemilang, Anda masih bergabung bersama saya Kalista Apsari yang menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial UMKM bersama Bank Bapas 69 dan kali ini bersama Koperasi Gatos Bumi Jawi yang berlokasi di Dusun Glagah Ombo, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, tepatnya di Jalan Belabak Boyolali, kilometer 5 Patu, Mangunsari, Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan masih bersama saya ada Mbak Dina, ini selaku PIC UMKM Center Bank Bapas 69 dan juga Ibu Nani Srihartati selaku bendahara dari Koperasi Gatos Bumi Jawi yang ada di Kecamatan Sawangan ini. Masih semangat ya Ibu, Mbak Dina? Semangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ke topik ini. Yang dihasilkan dari Koperasi Gatos Bumi Jawi ini kan pertanian, yaitu beras Ibu. Itu bermacam-macam beras juga ada di sini dan kemungkinan manfaatnya itu juga berbeda-beda ya Ibu ya. Betul Mbak. Di sini memang kami ada terutama 3 ya Mbak. Yang pertama beras merah, yang kedua beras C4, yang ketiga unggulan kami beras mentik wangi Sawangan. Oke. Iya. Terus untuk manfaatnya banyak Mbak, kandungan kalorinya untuk yang beras merah itu, nih kandungan gizinya kadar airnya cuma sedikit, 10,78%, kadar abunya 1,48%, lemak totalnya 0,0%, proteinnya 7,84%, karbohidratnya yang sedikit Mbak, 79,84%. Dan gulanya cuma 0,02%. Ini aman sekali dikonsumsi untuk orang diabetes juga. Mengontrol diabetes, melancarkan pencernaan, sumber antioksidan, mengurangi resiko obesitas, dan memberi efek terus meningkatkan kesehatan jantung. Ini yang sekarang mulai diminati ya, beras merah mulai diminati pasar ya. Apalagi kita sering diet. Nah, beras organik dari beras merah Gatos ini bisa jadi pilihannya ya. Di samping itu ada yang kita unggulannya mentik wangi Mbak. Nah, mentik wangi itu kadarnya juga sedikit, cuma 11,78. Nah, ini terus gulanya Mbak yang sedikit lagi. Ini ada juga, berapa itu Bu? Gulanya 0,05%. Tapi ini beratnya sangat pulen dan tahan lama. Nah, wangi ya, belernya menteknya mentek wangi. Harumnya wangi banget Mbak. Nah, untuk bisa memperlancar proses buang air besarnya itu lancar, khususnya untuk anak-anak balita Mbak. Nah itu monggo yang bahkan kalau mentek wangi ini tidak dicampur dengan beras yang lainnya, ini kadang kelihatannya malah terlalu enak kayaknya bisa untuk mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Jadi biasanya di mix antara beras biasa dengan beras mentek wangi juga mentek wangi. Betul. Oke, kita ke Mbak Dina dulu. Gimana sih kita atau para UMKM di luar sana ini cara mendapatkan dari kredit upline yang tadi sempat dijelaskan di sesi pertama? Ini monggo. Jadi kredit upline ini memang salah satu program pemerintah ya yang dilewatkan melalui Bank Bapas 69. Jadi tidak semua petani bisa mengakses kredit upline ini karena yang bisa mengakses kredit upline ini hanyalah petani atau peternak yang terdaftar dalam CPCL, calon petani calon lokasi yang telah ditentukan oleh berdasarkan SK Dinas Pertanian dan Pangan nomor 188/47451 SK tahun 2023. Nah, ini tanggalnya tanggal 27 Desember tahun 2023. Nah, ini memang sudah ada daftarnya siapa saja yang berhak untuk menerima dari kredit upline ini. Nah, kalau memang berminat untuk mendapatkan kredit upline, syaratnya
harus petani dan peternak yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Harus terdaftar dalam CPCL. Kemudian yang keempat, sudah memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidangnya. Bisa jadi karena pertanian itu kan bidangnya masing-masing nih. Kadang-kadang dia sudah berpengalaman lama tapi di peternakan, tiba-tiba berpindah ke pertanian. Nah ini kan harus berpengalaman minimal 1 tahun di pertanian ini. Kemudian untuk mengakses kredit upline ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu yang korporasi, seperti koperasi ini kan sudah korporasi ya. Kemudian yang kedua poktan, kelompok tani. Kemudian yang ketiga adalah perorangan. Apa yang membedakan dari masing-masing ini? Syarat dan ketentuan tentunya berbeda karena secara legalitasnya pasti berbeda-beda. Besaran kredit yang bisa diakses pun juga berbeda-beda. Untuk yang korporasi ini perolehan kreditnya untuk satu korporasi, satu kelompok itu minimal 500 juta bisa sampai dengan 5 miliar untuk satu kelompok, untuk satu korporasi. Kalau yang poktan, kelompok tani ini untuk perolehan kreditnya minimal 50 juta, maksimal 500 juta. Sedangkan untuk yang kredit perorangan, yang pertanian perorangan itu minimal 20 juta dan maksimal 50 juta. Nah ini relatif sangat memudahkan bagi petani karena spesifikasi dari kreditnya ini juga sangat lunak. Yang pertama untuk bunganya ini hanya 4% per tahun. 4% per tahun ini kalau misalnya kalau sekarang yang paling ngetren di Indonesia itu kan KUR ya. KUR itu kan udah paling murah sedunia akhirat ibaratnya ya. Nah ini lebih murah lagi dari KUR, cuma 4% per tahun. Kemudian provisinya maksimal hanya 2%, kemudian jangka waktunya 12 bulan. Tetapi dalam cara mengangsurnya juga pertanian ini diberikan kelunakan atau kemudahan. Karena pertanian kan tidak bisa setiap bulan menghasilkan dan tidak bisa angsuran setiap bulan. Maka angsuran ini bisa dilakukan setiap kali masa panen. Kemudian kreditnya, perhitungan bunganya itu juga dihitung dari besarannya dana yang ditarik oleh nasabah ini. Jadi kalau misalnya dia ngambilnya 5 miliar tidak serta-merta 5 miliar dihitung semuanya. Tapi tergantung dari besaran dana yang dipakai. Begitu ya Bu Nani ya? Betul. Ya, kebetulan kalau Bu Nani ini kemarin mengambil sekitar 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan dalam kondisi tertentu ini masih bisa diperpanjang dalam 1 kali periode lagi. Begitu. Nah, enaknya ini Mbak, dengan Bank Bapak Senatu bilang itu kita pembayarannya jangkauannya 1 tahun itu lebih enak pas kita panen. Jadi petani panen, jadi kita bisa baru bayar cicilannya begitu ya Mbak Dina ya. Jadi kita rodok longgar Mbak, bagi kami tidak dioyak-oyak begitu. Itu kalau kredit upline itu sudah terdaftar tadi ya? Dalam CPCL itu. Iya. Kalau untuk UMKM yang mungkin belum terdaftar, itu apakah ada alternatif lain pinjaman seperti apa ini? Tentunya ada ya, karena kita Bank Bapas 69 itu kan banknya UMKM ya. Jadi kami menyediakan banyak sekali fasilitas kredit terutama untuk modal usaha, untuk modal kerja. Nanti ada syarat dan ketentuan khusus untuk kredit-kredit UMKM, terutama kemarin di bulan Oktober itu kan kita ada bulan inklusi keuangan. Kita memberikan kredit dengan bunga murah untuk UMKM umum itu hanya 5% per tahun, kan murah banget itu ya, dengan kuota terbatas tentunya. Kemudian kalau misalnya saat-saat yang reguler tidak dalam masa-masa promo dan lain sebagainya, kami juga menyediakan kredit khusus untuk UMKM. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku dengan menggunakan agunan berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak begitu. Dan kemudian untuk provisi dan lain sebagainya nanti menyesuaikan. Siap. Untuk ada Sobat Milang yang pengen bertanya, masih Kalista buka kesempatan di 0815-78968968. Seperti yang udah gabung ini Bu Nani dan Mbak Dina, ada Surya di Candi Mulyo. Mau tanya sama Bu Nani, berapa anggota di koperasi itu Bu? Apakah kita bisa bergabung? Kebetulan saya juga bergerak di bidang pertanian. Monggo. Terima kasih. Mas Surya mau Mbak ini ya? Kemungkinan Mas ya. Terima kasih Mas Surya. Anggota petani yang dari kami 1.446 orang. Nah, kalau Mas Surya pengen bergabung boleh, monggo, untuk siapa saja boleh bergabung dengan kami di Koperasi Produsen Gatos Bumi Jawi. Silakan datang ke RMU Patuk Jalan Boyolali 5 km. Silakan datang ke sini, bisa penjenengan, bisa bertanya-tanya, bisa melihat produk kami, nanti bisa kerjasama juga dengan kami, boleh banget.
lanjut ada pertanyaan dari Borobudur kali ini. Boleh. Tarni, apakah untuk pupuk organik bisa didapatkan di sini? Terus maksimal kalau beli ini berapa? Untuk Mbak Tarni nggih. Kalau sementara ini kalau pupuk organik kok masih dipakai di kalangan kami Mbak. Karena pupuk kami masih terbatas. Jadi kita buatnya dipergunakan untuk masing-masing potan begitu. Jadi untuk satu anggota ya, untuk anggota. Iya, karena di kami kecuali kalau Mbak Tarni mau jadi anggota dulu. boleh jadi anggota, boleh mau ambil pupuknya dulu besok boleh ya. Kita karena kita punya 34 potan, kita uponya baru ada 10 Mbak. Jadi sementara ini untuk memenuhi produk di kami dulu. Besok kalau memang produknya sudah lebih boleh ngambil di sini. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Tarni yang ada di Borobudur. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mbak Tia di Salaman. Ini untuk Mbak Dina nih. UMKM di luar Kabupaten Magelang, apakah bisa mengajukan kredit? Kalau di luar wilayah Kabupaten Magelang, tapi masih berbatasan dengan Kabupaten Magelang masih bisa. Contohnya di kota Magelang itu masih bisa. Kemudian kalau misalnya daerah Sleman itu kan masih berdekatan juga dengan kita. Purworejo juga masih, Temanggung itu masih bisa. Tapi yang berbatasan. Syarat dan ketentuan berlaku ya tentunya ya. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Tia yang di Salam. Lanjut lagi. Mas Supri di Margorejo Tempel. Kendala paling berat dalam menjalankan koperasi, apalagi di sektor pertanian ini seperti apa? Oh, ini buat Ibu Nani. Kalau kami sementara ini kendalanya di koperasi itu pasca panen kalau musim hujan Mbak. Itu kendala utama Kalau musim hujan itu terutama kalau pas padi organik itu pas mulai keluar Mbak. Kalau orang Jawa bilang itu mulai kemerata Itu hujan malam itu sangat riskan ya. Iya, karena angin malam, hujan malam itu banyak mengakibatkan padi itu nggak ada isinya Mbak. Jadi nek wong Jawa le ngomong sing gabuk. Itu kendalanya di kami. Jadi petani itu hasilnya kalau 1000 meter biasanya kita dapat 4 sampai 5 ton kalau organik. Kalau kena musim hujan itu produksinya berkurang Mbak, sekitar 2,5 sampai 3. Jadi untuk produksi koperasinya jadi berkurang karena hasil dari petani berkurang juga karena musim hujan itu yang utama. Nah, cara untuk mengatasinya seperti apa ini Ibu Nani? Cara mengatasi kalau itu hukum alam ya Mbak. Jadi nggak bisa ya? Kalau musim hujan itu hukum alam Mbak. Jadi kalau gimana ngatasinya? Kalau memang kita kalau ngatasinya kita cari yang varietasnya yang lebih pendek Mbak. Enggak, yang lebih pendek Mbak Dina. Jadi kalau metik wangi itu kan 4 bulan kita panen. Kalau C4 merah kita cuma 3 bulan panen Mbak. Jadi kita ambil cara mengatasinya waktu musim kemarau itu kita perbanyak untuk tanaman yang merah sama C4 sama hitamnya. Nanti kalau pas musim hujan kita mentik yang 4 bulan. Meminimalisir risiko. Iya, betul. Mungkin risiko tidak bisa dihindari tetapi bisa di-manage ya. Untuk masih bisa untuk stok Mbak. Jadi begitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Afida di Kalinegoro. Ini untuk Mbak Dina. Untuk petani, apakah bisa meminta bantuan Bank Bapas 69 untuk pinjaman pengadaan alat tani? Dan prosedurnya seperti apa? Tentu saja bisa ya, karena untuk kredit modal usaha ini bisa diperuntukkan untuk sektor pertanian ataupun sektor-sektor yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya di luar kredit upline ini memang kendalanya angsurannya bulanan, setiap bulan harus ada angsuran. Jadi, tapi pada dasarnya bisa. Nanti bisa silahkan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kantor Bank Bapas 69 yang paling dekat. Siap. Kita nanti lanjut lagi Bu Nari dan juga Mbak Dina. Kita break sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang, masih Kalista buka kesempatan buat yang pengen bertanya di 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan tetap gabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mall
Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang mempermudah Anda untuk memperoleh berbagai layanan dalam satu tempat. Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan dengan mengurus berbagai layanan hanya berpindah gerai, tidak lagi berpindah kantor. Pemohon dapat memesan antrian layanan di MPP secara online sejak seminggu sebelum hari layanan, dapat diakses melalui website mpp.magelangkap.go.id atau melalui aplikasi Magelang Smart Service yang bisa Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan MPP Pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Mas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel ini, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Apa? Maudy Ayunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad? Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup gibah ah. Stop bestie, yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM, Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Hapsari yang menemani Anda di Jagongan dan Musyawarah Jamus Gemilang. Ini bersama UMKM Kabupaten Magelang, tentunya Bank Bapas 69 dan Koperasi Gatos Bumi Jawi. Ini berlokasi di Dusun Gelagah Ombo, Dusun Mangunsari, Kecamatan Sawangan. Tepatnya berada di Jalan Blabak Boyolali, kilometer 5 Patuk, Mangunsari, Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan masih bersama saya ada Mbak Dina selaku PIC UMKM Center Bank Bapas 69 dan juga Ibu Nani selaku bendahara dari Koperasi Gatos Bumi Jawi ini. Oke, Bu Nani, untuk rencana ke depan dari Koperasi Gatos Bumi Jawi ini sendiri, ini apa itu? Rencana ke depan dari kami yang utama bisa go internasional ya, penjualan berasnya organik biar bisa keluar dari Indonesia, masyarakat lain bisa tahu oh ini loh pentingnya berorganik itu yang pertama. Yang kedua untuk memperluas jaringan pasar Mbak dengan sistem online maupun offline. Jadi bisa untuk menyerap anak-anak muda biar bisa ikut berkreasi untuk mensosialisasikan beras organik. Dan yang terpenting mengajak petani yang ada di Kecamatan Sawangan khususnya yang belum berorganik untuk menjadi petani organik. Dari kami. Udah dapat penghargaan apa aja ini Bu? Kita udah mendapat penghargaan dulu tahun 2015 dari Bapak Menteri Pertanian Mbak di sini. Itu awalnya. Yang kedua kita tahun 2023 ini 2 tahun berturut-turut dari Yayasan Buddhis Mbak dari Malaysia. Mereka ingin kerjasama dengan kami untuk beras merahnya. Yayasan Agama Buddha itu karena kita ini belum sertifikasi internasional jadi belum bisa Mbak. Tapi ini sudah proses ya? Iya, kita baru proses sertifikasi internasional, minta doanya semoga bisa sukses, bisa go internasional. Amin. Pasti disupport. Apalagi sama Bank Bapas 69. Pasti disupport. Kalau program dari Bank Bapas UMKM, Bank Bapas 69 untuk UMKM yang ada di Kabupaten Magelang, seperti dari Koperasi Gatos ini seperti apa? Monggo Mbak. Jadi kalau di Bank Bapas 69 ini sudah menjadi agenda rutin di tempat kami ya. Jadi kalau tagline kami tahun 2024 ini kan transformasi manfaat terpercaya. Jadi Bank Bapas 69 harus memberikan manfaat terutama bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Nah, UMKM ini merupakan salah satu segmen penggerak ekonomi yang sangat luar biasa di Kabupaten Magelang yang bisa dibilang kalau kemarin saja di masa-masa Covid kita bisa melihat mana yang bisa bertahan, ya kan? Pengusaha-pengusaha besar banyak yang gulung tikar, tapi segmen UMKM ini terbukti mereka adalah segmen dari penggerak perekonomian yang masih bisa settle begitu. Jadi kami Bank Bapas 69 membuat program-program yang benar-benar mensupport UMKM Magelang. Terutama yang sudah menjadi agenda rutin kami adalah yang pertama kami memiliki website berupa UMKM Center Bank Bapas 69 ini berupa website di mana teman-teman UMKM bisa mendaftar, bisa menawarkan berjualan di sini. Ini seperti pasar digitalnya Bank Bapas 69 karena kan kalau teman-teman UMKM ini belum tentu bisa punya website sendiri kan buat jualan. Nah, kita menyediakan website ini nanti berupa lapak-lapak ya bisa dibilang mini marketplace-nya di Kabupaten Magelang lah. Nah, ini kita gunakan untuk siapa saja untuk UMKM untuk berjualan di sini secara digital. Begitu. Kemudian yang untuk sampai saat ini sudah ada sekitar hampir 1.600 UMKM yang masuk dalam member UMKM Centernya Bank Bapas 69. Dan itu gratis? Gratis tidak dipungut biaya. UMKM bisa mempromosikan
produknya. Nanti bisa dilihat di newmagelangumkm.id. Silahkan dibuka, itu pasar digitalnya Bank Bapas 69. Kemudian yang kedua, kami mengadakan yang namanya UMKM Award. UMKM Award ini maksud dan tujuannya adalah untuk mengapresiasi, dan teman-teman UMKM yang memang sudah menggeluti bergerak di bidang UMKM ini dan mereka tidak hanya kepada hadiahnya ya, tapi lebih kepada apresiasinya. Dan selain itu kita juga dalam rangka untuk seleksi apa sih UMKM yang memang berpotensi di Kabupaten Magelang yang harus kita bantu untuk menaikkan begitu. Kemudian yang lainnya program seperti ini Jamus Gemilang Spesial UMKM ini dalam rangka untuk membantu mempromosikan. Nah, karena ini live streaming YouTube, kemudian siaran langsung melalui LPPL Radio Gemilang FM, pendengar di luar sana bisa langsung berinteraksi dengan Bang Bapas ataupun dengan narasumber UMKM yang kita ajak untuk talk show ini. Kemudian yang lain, karena ini live streaming YouTube, ini meninggalkan jejak digital, yang artinya ini bisa digunakan sebagai motivasi, ajang untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian agenda-agenda yang lain kita mengadakan pelatihan UMKM. Tagline kami adalah pelatihan 1000 UMKM. Nah itu setiap tahun sekali di bulan inklusi keuangan kami pasti mengadakan pelatihan UMKM terutama untuk memberikan soft skill kepada teman-teman pelaku UMKM. Kemudian yang ini kita agendakan di tahun 2024, ini kita akan mengadakan business matching. Business matching ini kita mempertemukan buyer-buyer besar dari luar daerah ataupun buyer-buyer besar level nasional, itu kita pertemukan dengan UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Mereka supaya bisa bertemu, mereka bawa produk, dan ketika produk itu sudah dinilai oleh para buyer ini, mana saja produk-produk yang bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih luas, yang levelnya nasional bahkan internasional. Bahkan kami juga mendatangkan dari Disdakop yang terkait dengan ekspor. Kalau misalnya pernah punya produk ini seperti Ibu Nani, ini punya produk yang bisa diekspor. Nanti akan kita pertemukan dengan divisi ekspor impor yang nanti akan dibimbing langsung, dimentori langsung oleh Pemda. Begitu. Oke, siap. Untuk yang terakhir nih Ibu Nani, manfaat untuk petani khususnya yang ada di Kabupaten Magelang ini apa? Monggo. Manfaatnya adanya koperasi ini Mbak sangat bermanfaat. Karena apa? Petani bisa kita beli hasilnya panen itu dengan harga lebih tinggi daripada tengkulak. Itu yang utama. Di samping itu kita jemput bola Mbak. Jadi mereka petani itu kalau panen bisa langsung kita ambil, langsung kita timbang di sini. Karena kita dari kemarin sudah ada Bang Bapas ini, langsung kita bayar Mbak. Jadi tidak kita hutang, mereka langsung terima hasilnya. Jadi sangat bermanfaat bagi petani, dan mereka waktu sistem tanamnya juga kita kasih bibitnya gratis dari kami Mbak. Plus nanti untuk pupuk cairnya. Oke, baik. Terima kasih. Keren sekali ini. Sangat bermanfaat untuk petani yang ada di Kecamatan Sawangan ini ya Mbak Dina. Kita berharap nanti taraf hidup masyarakat terutama petani ya bisa langsung meningkat drastis. Oke, siap. Semoga harapannya juga di tahun 2025 semoga semua tercapai ya Ibu. Amin. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nani Sri Hartati selaku bendahara dari Koperasi Gatos Bumi Jawi dan juga Mbak Dina selaku PIC UMKM Center Bank Bapas 69 yang kali ini sudah menemani di Jamus Gemilang Spesial UMKM. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kita besok kembali di Jamus Gemilang di edisi selanjutnya. Saya dan juga rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.